Durian episode 7. Solusi 2 durian bongko. Bukan satu, tapi 2 jenis pupuk. Solusi mengatasi buah bongko. Sekedar mengingatkan bahwa buah bongko pernah saya jelaskan ada 4 penyebab. Penyebab pertama adalah terlalu banyaknya buah. Yang kedua, karena nutrisi atau karena pemupukan yang tidak tepat. Yang ketiga, karena cuaca ekstrim. Yang keempat, karena hama penyakit. Kali ini kita akan bahas mengatasi buah bongko durian karena kekeliruan dalam memupuk tanaman. Itu mestinya di saat dia menjelang bunga, menjelang bunga, dia butuh unsur K, kalium, yang porsinya lebih besar daripada N dan P. Kalau kita bilang biasanya NPK N15, P15, K15, kita naikkan K-nya. Jadi 1 bulan menjelang pembungaan, kalau biasanya muncul bulan Agustus, kita pada bulan Juli sudah ditreatment dengan menggunakan pupuk yang K-nya tinggi. Apa itu MKP? Apa sih MKP? Monokalium fosfat. Kenapa sih K-nya butuh tinggi? Karena unsur K itu adalah unsur yang bertugas, dia bersama-sama enzim mengirim cadangan makanan yang ada di batang ini untuk menuju ke pembungaan. Setelah berbunga dia butuh besar, terus dia tetap akan butuh K. Makanya selama menjelang berbunga sampai dengan masa panen itu selalu butuh K tinggi. Kekurangan K, meskipun pohonnya sehat, kalau defisiensi K, meskipun tanaman sehat, tidak ada yang mentransfer cadangan makanan menuju ke sini. Akibatnya apa? Ini kekurangan. Kalau kekurangan apa? Bongko. Unsur K adalah kunci bagaimana bunga itu bisa berkembang baik, cadangan makanan didistribusikan ke buah dengan maksimal, sehingga buah ini bisa menjadi kualitas yang bagus. Jadi itu diberikan sebelum masa berbunga ya, paling tidak 1 bulan sebelum masa berbunga diberikan. Terus kemudian secara rutin apa perlu ditambah lagi setiap 2 minggu atau setiap 1 bulan begitu, Pak? No. Jadi gini, pada prinsipnya mulai menjelang bunga sampai akhir menjelang panen itu dia butuh K yang tinggi. Nah, kalau kita berikan 1 kali, akar ini kan dia punya kapasitas terbatas. Tidak seberapa banyak dia mampu mengambil tuh enggak. Jadi akar punya kapasitas terbatas. Kalau saya memprogramkan menjelang bunga sampai dengan menjelang panen, itu setiap bulan saya berikan unsur K yang lebih tinggi daripada N dan P. Setiap bulan. Nah, ukurannya bagaimana? Kalau tahun pertama itu dia 5 butir, dia hanya butuh MKP itu hanya butuh setengah kilo cukup. Setengah kilo selama dari menjelang berbunga sampai panen. Kalau kita mau kasih 4 kali ya setengah kilo dibagi 4. Kalau kita mau 5 kali aplikasi berarti setiap bulan dikasih 100 gram. Tetapi pasti di saat tahun kelima buah menjadi 10 butir, ya dosisnya mesti ditambah sesuai dengan butir yang akan kita petik. Nah, kalau tadi kan misalnya setengah kilo, ya kan? Terus sekarang kalau menjadi 10, apakah menjadi 1 kilo dibagi 5 atau bagaimana? Betul. Gitu? Artinya kelipatannya. Ya, artinya kalau tahun keempat itu 5 butir setengah kilo, tahun kelima 10 ya berarti dia dikasih 1 kilo. Tahun berikutnya menjadi 15 ya berarti 1,5 kilo. Terus tanpa menghilangkan unsur N dan unsur P. NPK 15 tetap saja diberikan, cuman ditambah MKP untuk menguatkan buah agar buah tidak rontok,
buah jadi manis, buah jadi pulen, buah jadi legit, tidak bongkok. Prinsipnya tidak bongkok. Berarti ada 2 pupuk tadi Pak. Jadi pupuk dasar istilahnya, Yes. sama pupuk yang untuk bunga dan buah. Pupuk yang tetap diberikan adalah NPK. Kalau kita istilahnya NPK seimbang. Seimbang, unsurnya seimbang. Ada yang 15 15 15, ada 16 16 16, ada yang 18 18 18, ada berikutnya ada banyak. Itu diberikan secara rutin. Secara rutin. Setiap bulan misalnya. Ya. Terus yang pas mau pembungaan sampai mau panen tadi ditambah pupuk MKP. MKP. Mono kalium fosfat. Ini adalah untuk pembungaan dan Yes. pembuahan dan juga diberikan setiap bulan sekali menjelang berbunga sampai nanti menjelang panen. Yes, betul. Betul. Moga-moga penonton jelas. Oke. Tani tenan maju terus.